Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau melakukan penyulaman untuk kelapa sawit. Ini saya sulam dikarenakan itu pokoknya ndak buahnya ndak bagus atau kayak sawit jantan, jadi mau saya lakukan penggantian. Kalau untuk bibit ini saya pakai untuk jenisnya DXP SC5. Kalau untuk umurnya sudah masuk 9 bulan ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan buatkan cara pembuatan lubang untuk penanaman bibit kelapa sawit. Nah, usahakan jika kita melakukan pembuatan lubang untuk melakukan penanaman, kita usahakan kita pembuatan lubang itu yang agak sedikit besar ya. Jadi ukurannya kira-kira besar lubangnya itu hampir di kisaran 2,5 mata cangkul. Kenapa kita buat agak besar? Dikarenakan yang akan kita tanam ini bibitnya masih agak kecil. Yang pertama itu, yang kedua kita pembuatan lubang agak besar itu supaya bibit yang kita tanam itu agak sedikit lebih dalam daripada daripada rata tanah. Nah, jadi di sini saya mulai penggalian lubang. Ini kebetulan lubangnya agak sedikit besar ya. Nah, setelah itu kita ukur untuk bibitnya. Nah, ini saya penggalian lubangnya lumayan lama dikarenakan ini memang karena kalau kita menyulam itu banyak sudah yang berada di galian yang akan kita buatkan lubang itu banyak akar-akar sawitnya sudah ya. Jadi memang agak susah saat kita melakukan pembuatan lubang. Nah, sebelum kita melakukan penanaman, kita ukur terlebih dahulu bibit yang akan kita tanam. Nah, dia posisi bibitnya harus kita perhatikan juga, itu posisinya harus rata ya. Nah, yang kedua kita bersihkan lubangnya, kita buang sisa-sisa tanah yang habis kita cangkul untuk pembuatan lubang. Lalu kita buka polybagnya. Sebenarnya sih kalau untuk penanaman lebih bagus lagi kalau terlebih dahulu kita pemberian dolomit ya. Nah, jadi kita tabur di dinding permukaan lubang sebelum kita melakukan penanaman. Langsung juga tidak apa-apa kita melakukan penaburan dolomit. Cuman di sini untuk dolomitnya kita tidak ada ya. Untuk dolomitnya kebetulan tadi pas saya ke toko pertanian itu untuk stok pupuk dolomit itu kosong, makanya saya tanam begini aja. Tidak apa-apa sih sebenarnya. Nanti setelah 3 minggu kita akan lakukan pemupukan untuk bibit yang ini.
Nah, jadi kalau kita menimbun bibit yang sudah kita tanam itu tanahnya harus kita gemburkan terlebih dahulu ya, tidak usah terlalu gembur ya, agar bisa tujuannya apa dilakukan seperti itu, karena untuk tanahnya agar bisa padat ya. Nah, saat kita melakukan pengisian lubang, dan yang harus kita perhatikan juga itu saat kita melakukan penanaman bibit itu jangan terlalu dalam, yaitu menutupi bongkol yang sudah jadi atau bongkol itu pokok batang sawit yang kita akan tanam. Jangan sampai kedalaman ya kalau kita melakukan penimbunan tanah, dikarenakan itu akan berpengaruh juga untuk perkembangan sawitnya, jadi perkembangannya bisa terhambat ya. Memang tidak apa-apa sebenarnya, tidak ada berpengaruh, cuman lebih baik kita perhatikan untuk penanamannya. Nah, kenapa saya buatkan lubangnya agak dalam? Yang pertama itu untuk penampungan air ya ketika cuaca hujan. Nah, jadi airnya itu bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit, karena itu lubang yang kita pembuatan untuk penanaman itu agak dalam ya. Nah, seperti itu. Dan juga itu fungsinya juga untuk memudahkan kita melakukan pemupukan. Yang kedua, fungsinya kita pembuatan lubang agak dalam. Nah, yang saya injak itu kan untuk fungsinya untuk penampungan air ketika hujan ya. Jadi bibit itu bisa mendapat air yang cukup. Nah, setelah itu untuk pemupukan juga kita mudah. Jadi cukup kita taburkan di sekeliling lubang yang sudah kita buat. Mungkin itu aja untuk sekedar penjelasannya untuk seputar penanaman bibit kelapa sawit. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur ya.